Angel Elga, selebriti sekaligus single parent, menekankan pentingnya kemandirian bagi setiap wanita, baik yang menjalani kehidupan sendiri maupun yang masih memiliki pasangan. Menurutnya, menjadi mandiri adalah hal yang mutlak, terlepas dari status keluarga. Angel Elga, seorang selebriti dan ibu tunggal, berbagi cerita inspiratif tentang perjalanannya mendidik anak dan pandangannya tentang pentingnya kemandirian seorang wanita. Bagi Angel, kemandirian adalah kunci untuk setiap wanita, tak peduli status keluarga. Hal ini menjadi nilai yang selalu ia tanamkan pada anaknya sejak kecil. Mungkin saya rasa nggak harus single parent juga, seorang wanita itu harus punya harus mandiri lah, mandiri saya gitu ya. Jadi terlepas single parent atau memang masih punya keluarga atau masih punya pendamping atau ada pendamping, saya rasa perempuan itu tetap harus apapun gitu, karena buat saya hidup ini kan kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Kalau saya, prinsip saya adalah sebisa mungkin saya kepengen mandiri. Itu pun yang saya ajarkan ke anak saya. Walaupun kita sudah berkecukupan, kita sudah ada, tapi kita harus punya sesuatu yang bisa dibanggakan, yang bisa menghasilkan dan juga bisa menjaga semua masa depan kita. Selain kemandirian, pendidikan agama menjadi prioritas utama Angel. Anak satu-satunya kini bersekolah di pesantren, memperdalam ilmu agama dan hafalan Al-Quran. Sebagai seorang mualaf, Angel sangat serius mendidik anaknya dalam hal agama. Ia bahkan menghadirkan guru ngaji ke rumah untuk memberikan bekal tambahan sebelum anaknya masuk pesantren. Alhamdulillah anak saya sekarang udah boarding school, udah masuk pesantren. Karena memang waktu dia masih kecil, saya sekolahkan dia di internasional. Ya. Setelah dia udah di internasional kan dia sekarang masuk 1 SMP. Ya. Kan pasti saya punya rencana dia pasti akan kuliah di luar. Tapi sebelum saya kirim ke sana, saya kasih bekal dulu tentang ilmu agama dia. Walaupun di internasional kan dia dapat cuma sedikit, tapi kan di rumah saya gembleng terus sampai dia harus hafiz Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Karena sekarang dia udah masuk ICE, ya. Jadi saya pengennya anak itu, karena buat saya kalau boarding school itu di umur SMP itu pas. Kalau masih kecil dia masih membutuhkan saya. Betul. Nah di SMP ini dia udah bisa menjadi dewasa. Saya masukin dia supaya ibadahnya lebih baik, dia punya bekal. Misalnya kalau dia di negara orang, paling tidak dia punya fondasi. Jadi itu yang saya tanamkan, dan memang kan karena saya di keluarga hanya saya yang mualaf. Jadi saya memang sangat menggebu-gebu kali kalau soal agama. Itu saya pengen semangat lah ya. Anak saya lebih daripada saya. Terutama pemahamannya. Selain di sekolah, saya di rumah juga kan saya tetap kasih agama saya lebih lagi gitu ya. Maksudnya di sekolah kan dia pendidikan kalau internasional, mungkin dia secara agamanya sangat kurang menurut saya. Tapi di rumah saya memang ada guru ngaji khusus yang saya inikan. Jadi pada saat dia masuk ke pesantren pun dia sudah tidak kerepotan lah untuk penyesuaian. Dan memang dari kecil kan saya memang style ini tentang agama-agama. Terus saya juga ada komunitas remaja yang pengajian gitu. Jadi saya sering bawa dia sebulan sekali. Jadi jadi dia udah terbiasa ya. Meski telah berpisah, Angel memastikan anaknya tetap memiliki hubungan harmonis dengan sang ayah. Komunikasi yang baik menjadi prioritas mereka demi kebahagiaan sang anak. Angel Elga percaya, dengan kemandirian dan bekal agama yang kuat, anaknya dapat tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi masa depan. Kalau Haura itu anaknya mungkin dia dekat banget dengan saya dan dia tahu kehidupan saya. Jadi kayaknya dia cukup ya dengan saya ya. Jadi dia tidak banyak pertanyaan atau apa. Karena anak sekarang ini kalau kita memang memberikan dia kecukupan sayang, pemeliharaan hatinya dan segala macam, kayaknya dia bisa sendirinya, dia akan mengerti juga. Anak sekarang kan lebih cepat pengertiannya ya. Jadi buat saya tidak ada kesulitan juga, dan dengan
dan dia dengan papanya sendiri kan juga komunikasi terus gitu, jadi nggak ada masalah. Dia dengan papinya itu sangat dekat banget, jadi nggak ada masalah. Ini cuman hanya saya dan papinya yang cuman berpisah. karena berpisah orang Ya, tuanya. tapi kasih sayang dia tetap dapat, bahkan lebih malah gitu. Dia lebih banyak komunikasi dengan papinya. Jadi Kalau intensitas ketemu masih ya, masih ya. Jadi maksudnya tidak terputus begitu saja. Meskipun mungkin ada secara status dan lain Ya kan sebagainya. demi anak kita harus kan, apalagi anak saya ini kan dekat sekali sama papinya. Oh.